Sekali-kali kita cobain mobil Eropa. Nah, sekarang ini dekat saya ada VW Golf MK6 tahun 2011. Masih termasuk antik karena kilometernya baru 10.000 kilometer bulat. Nah, kita lihat seperti apa sih VW Golf MK6 2011 ini. Nah, kita lihat dulu nih dari bagian depannya. Wah, jadi walaupun hatchback ini 4 pintu, tapi kelihatan agresif. Dan memang ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa mobil ini punya performa yang tinggi. Pertama yang jelas, logo ini, GTI. Kedua, nah ini, 2 garis merah. Kelihatannya simple, tapi karena ini warnanya merah menunjukkan ada performa yang beringas di balik kap mesin ini. Tapi di sisi lain, ini mobil memang keren banget. Dilihat dari lampu projector di dalamnya, komposisinya, nah ini unik sekali. Lanjut ke bagian bumpernya. Nah ini bumpernya juga sporty. Tapi kalau kita lihat ke samping, nah ini di bagian velgnya ini bentuknya 5 lingkaran di samping, nggak berbentuk palang yang kelihatan sporty banget seperti halnya di mobil-mobil sport lainnya. Nah ini bentuknya tuh lebih artistik begitu daripada sporty. Nah, kita mau lanjut ke bagian belakang nih. Tapi kalau ngelihat di sini kondisinya emang bener-bener mulus banget. Ini ada pantulan lampu. Nah, unsur apa namanya metalik itu keluar nih. Nah, sekarang sampai ke bagian belakang, bentuknya integrated banget sama bagian depan. Penuh dengan unsur lengkung, bulat, seperti halnya lampu. Ini lonjong. Juga lampunya terlihat besar. Terus sama bumpernya juga mengikuti apa bisa mengimbangi bentuk bagian belakang yang melengkung, plus 2 exhaust kiri kanan dengan diffuser. Nah ini kelihatan sporty. Nah ini bukannya unik banget nih, tuh enteng juga karena ada 2 hidrolik di belakang ya. Nah ukuran bagasinya luas untuk ukuran hatchback. Kita lihat ini berlimpah dengan ruangan lah, dan ini lantainya rata. Ada power outlet di sini. Ini kayaknya untuk menunjang kegiatan outdoor, di mana butuh kelistrikan ketika berkegiatan di luar. Ada hanger juga. Nah, jangan heran kalau bagasinya luas, ruang belakangnya luas, di depannya juga terkesannya lega. Karena mobil ini walaupun bentuknya hatchback, tapi kalau teman-teman bandingkan speknya, dimensinya dengan Toyota Avanza, ini lebih panjang sekian milimeter. Sekitar 9 mm dari Toyota Avanza, dan lebih lebar sekitar 2 cm daripada Avanza. Jadi jangan heran, walaupun kelihatannya kecil, mobil ini punya daya akomodasi yang sangat luar biasa. Dan inilah dia, VW Golf. Nah, kita udah lihat desain dari depan ke belakang yang bikin seneng lah ngeliatnya, bikin jatuh hati sama ini mobil. Sekarang kita mau intip dulu mesinnya. Mobil 10.000 km, dan inilah ruang mesinnya. Wah, bersih. Dan tampilannya kayak baru. Ini plastiknya juga kayak nggak pernah kena panas nih. Bener-bener masih kayak keluar dari showroom. Dan ini bukan mesin lama yang di detailing, dibersihin, tapi emang ini bener-bener mobil yang masih bersih. Maklum lah ya, 10.000. Nah, mesin ini 2000 cc, 4 silinder segaris, tenaganya mencapai 210 PS atau 207 dk. Dan torsinya 148 Nm, dan ini tarikannya rasanya kenceng. Kenapa? Karena bobot mobilnya ringan, cuma sekitar 1.300-an. Bayangkan dengan mobil spek, kita sebutnya kalau di Indonesia itu spek balap, itu dengan tenaga segitu gede, bodinya ringan. Persis kayak mobil 2000 cc yang bobotnya dikurangi. Jadi kayak apa tuh larinya nih? Kalau dilihat dari speknya sih kira-kira sekitar 250 km per jam. Nah, tapi kalau teman-teman mau mendapatkan performa yang tinggi tadi, merasakan tarikan yang menjambak tadi,
harus diisi dengan bahan bakar yang sesuai. Dia berdasarkan informasi dari bengkel resmi minta bahan bakar RON 95. Ini kalau dibawa di tol katanya enak banget nih gitu. Tarikannya benar-benar keluar gitu. Performanya benar-benar keluar. Sebenarnya pakai RON 92 pun tetap terasa. Hanya saja ini dia. Biasanya suka mengalami masalah di kemudian hari. Bagian mesin itu kotor dan suka ada error. Nanti kita akan cek apakah mobil ini benar-benar sehat berdasarkan indikator warning yang ada di dashboardnya. Nah, sekarang kita lihat interiornya. Wah, begitu duduk aja udah berasa sporty nih, kayak punggung kita dipeluk sama jok dari belakang. Nah, di sini setirnya enak digenggam, dia nggak begitu besar, juga nggak kecil, dan posisinya bisa diatur sesuai dengan ini kita. Cuman ini masih terlalu rendah kalau buat saya. Nah, ada petunjuk indikator warning yang menyala di beberapa tempat ini, makanya kayaknya masih harus dicek lagi ke bengkel. Di sini ada EPC itu nyala. Ini power control berhubungan dengan performa mesin atau power control. Lanjut ABS, terus ada traction control dan ada indikator ban. Nah, satu lagi ada shift lock. Yang hijau ini shift lock. Jadi kalau nggak dipindahin, nggak diinjak remnya, dia nggak bisa dipindahin. Itu biasanya pas lagi parkir. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir untuk membeli VW Golf ini, karena bisa dicek ke bengkel resmi apa yang harus di reset lagi, apa yang harus dicek. Mengingat mobil ini bukan mungkin ya, tapi memang nggak pernah dipakai jalan, jadi ada beberapa fungsi yang mungkin perlu dicek lagi. Angka odometer menunjukkan 10.000 km bulat. Jadi waktu kami diinformasikan sebelumnya, kilometer itu 9999. Nah, sekarang udah bulat 10.000. Nah, mestinya mobil ini tidak ada isu apa-apa gitu. Tapi memang banyak orang, bukan banyak, ada beberapa masalah yang dialami VW sehingga membuat orang agak enggan untuk memilikinya. Nah, ini nggak perlu khawatir karena selama mobil itu dirawat, selama track record-nya itu jelas, masalah-masalah itu biasanya nggak muncul gitu. Nah, ini kalau kita lihat kelihatannya biasa aja, dan mungkin teman-teman udah familiar dengan istilah DSG atau direct shift gear. Tapi kalau buat kita di mobil bekas, ini salah satu momok ya untuk memiliki VW, karena biasanya di sini juga terdapat masalah dari perpindahan gigi. Jadi kalau direct shift gear itu ibaratnya dua transmisi yang bekerja dijadikan satu dalam satu housing, dan sehingga kerjanya sangat efisien, sangat efektif untuk responsiveness dari tarikan mobil. Tapi di sisi lain ini juga suka bermasalah. Satu lagi yaitu yang suka bermasalah adalah mekatronik atau elektronik untuk mengatur perpindahan gigi. Dan kalau udah kena itu biayanya lumayan, bisa puluhan juta. Tapi bagusnya VW, pertama begitu mereka tahu transmisinya itu mengalami masalah, mereka melakukan improvement, mereka mengupdate software dari tahun ke tahun sehingga masalah-masalah yang dijumpai pada transmisi itu berangsur hilang. Jadi penting bagi teman-teman yang punya VW untuk selalu mengupdate softwarenya. Termasuk buat teman-teman yang belum mengenal betul VW, yang VW modern ya, itu memang perlu mengupdate software supaya tidak ketinggalan dengan tidak menghadapi masalah-masalah di kemudian hari. Kedua, teman-teman nggak perlu khawatir untuk memiliki VW. Kenapa? Karena selama dirawat dengan baik di bengkel resmi itu informasinya memberikan apresiasi kepada pelanggan untuk juga memikirkan atau membantu perbaikan mobil tanpa membebani biaya yang tinggi. Nanti dilihat kira-kira konsumen ini loyal atau enggak. Mereka punya goodwill untuk ikut membantu perbaikan di luar garansi yang sekitar 2 tahun, garansi mesin. Mereka membantu sehingga konsumen tidak terbebani biaya besar yang harus ditanggung sepenuhnya. Itu sisi bagusnya. Jadi
lain waktu kita akan mampir ke bengkel resmi untuk tanya-tanya seputar update apa yang mereka lakukan dan goodwill apa yang mereka punya. Dan saya yakin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa VW punya layanan yang sebegitu bagusnya untuk pelanggan mereka. Jadi kekhawatiran memiliki VW itu tidak ada lagi. Ntar kapan-kapan kita datang ya, kita tanya-tanya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Nah, setirnya, tip steering dan teleskopik. Nah, coba pas dengan ukuran saya nih. Sebelah kanan ada pengaturan jok elektrik. Jadi ada biasa naik, turun, dan maju mundur sandaran, termasuk buat ini lumbar support ya di bagian punggung. Jadi ada beberapa mode yang bisa kita tekan di sini. Nanti ada berasa di bagian punggung di sandaran. Kita coba sekarang di sini ya. Ini ada baru kita ngerasa bahwa ini bukan mobil biasa nih, karena begitu nyalain mesinnya, suara mesinnya itu memang halus, tapi ada tendangan, ada suara apa di belakang itu dari exhaustnya itu, boom gitu. Rasanya ini kayak kita mau apa namanya, memang benar-benar di mobil sport ya. Jadi walaupun ini modelnya hatchback, tapi dengan 2 garis merah tadi, GTI menunjukkan bahwa ini punya tekanan tenaga yang sangat besar di depan. Kedengeran dari suara knalpot dual exhaustnya tadi. Nah, sekarang saya mau coba duduk di belakang. Sebenarnya kalau kita masuk mobil ini, itu rasanya tuh wah ya. Walaupun ini joknya nggak empuk, lebih ke sporty, tapi dengan jok kulit ini dan kita lihat tebal, juga detailnya itu ada di sini bagian soft touch. Juga begitu kita masuk ke bagian apa namanya storage ya, itu di dalamnya ada lapisan karpetnya. Jadi detailnya itu sangat diperhatikan sekali. Duduk di belakang sih rasanya tuh lega ya. Jadi nggak sempit ini bekas saya tadi. Jarak jok ke lutut ini masih jauh. Juga begitu kita duduk rasanya kita masuk ke dalam jok kabin. Jadi jarak antara kepala dan atap ini lumayan tinggi. Dan posisi handrestnya juga enak, jadi bisa mensupport apa namanya kita saat perjalanan jauh. Coba lihat, kita buka juga sebelah sini, dan posisinya juga kalau buat saya ini pas gitu, jadi kita bisa ngerasa nyaman duduk di belakang ini. Tadi kita udah lihat profilnya, sekarang kita lihat ini pajaknya berapa ya. Ini VW Golf tahun 2011, progresif kedua, kenanya 8,8 juta. Tapi rasanya sih seimbang kalau ngelihat harganya yang dilepas 425 juta. Karena bagaimanapun juga ini VW Golf GTI simpenan hanya 10.000 km, dan ini dijual lebih mahal dari sebelahnya, Sirocco 14. Harganya cuma 325 juta. Nah, demikian tadi teman-teman. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.